lagi rame diomongin saham AADI, salah satu anak usaha yang akan dilepas Adro ini, berencana melakukan IPO dan resmi listing di bursa tanggal 5 Desember nanti. Di samping adanya mekanisme tambahan, yaitu PUPS, satu hal yang menarik dari AADI ini kalau kita perhatikan media, banyak nih yang memberikan analisa kalau harga IPO saham ini tergolong rendah, menarik, atau kata lainnya under value. Tentunya kita sebagai investor nggak pengen beli saham cuman modal kata berita doang kan? Tetap kita perlu nih cek angka-angkanya langsung dari perusahaan seperti apa penawaran mereka. Kalau ternyata beneran murah, apakah ada potensi buat langsung arah di hari pertama nanti? Dan gimana nih cara ikut beli saham IPO-nya kalau memang menarik? Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Nah, cara kita akses informasi penawaran IPO dari emiten ada yang namanya prospektus. Di prospektus ini lengkap nih, ada informasi jadwal IPO-nya, jumlah saham yang dilepas, dana yang digalang berapa banyak, tujuan IPO-nya, investor sebelumnya ada siapa aja, dan yang paling penting juga ada angka kinerja keuangannya nih untuk beberapa tahun terakhir. Tentunya buat kita mastiin ya, kalau dijual di valuasi murah, kinerja keuangannya murahan juga atau enggak nih. Nah, kira-kira buat saham AADI ini lebih mending ikut PUPS-nya atau ikut IPO-nya ya? Langsung aja deh, di video ini nanti kita analisa, dan kalau beneran menarik, nanti akan saya ajarin juga gimana cara beli saham IPO-nya. Buat ngakses file prospektusnya, di sini saya bakal pakai aplikasi Ajaib Sekuritas. Sebenarnya sih ada banyak ya sumbernya kalau mau sekedar cek prospektusnya doang. Tapi di sini saya bakal jelasin pakai Ajaib, biar nanti seamless juga, sekalian bisa beli saham IPO-nya lewat sini juga soalnya. Langkah pertama tentunya kita buka dulu ya aplikasi Ajaib yang sudah terinstall di smartphone kita masing-masing. Oh iya, buat buka fitur beli saham IPO-nya, nanti tentunya perlu daftar dulu ya. Ajaib ini udah diawasin OJK juga. Registrasinya juga udah full online ya, 1x24 jam udah bisa langsung dipakai buat transaksi jual beli saham, obligasi, dan bahkan reksadana juga. Buat yang mau nyobain daftar bisa pakai kode Ajaib JoTamrin pas daftar nanti, biar bisa dapat hadiah saham langsung dari Ajaib. Nah, sekarang kita mau akses file prospektus e-IPO AADI. Nah, langkah pertamanya, setelah muncul ke halaman awal ini, kita tinggal masuk ke menu market di bagian bawah sini. Lalu kemudian kita scroll ke bawah ya. Kita cari menu e-IPO. Ini ada di sini nih, di bawah kalender saham e-IPO. Lalu kita tinggal tekan aja di sini. Kebetulan saat ini ada dua emiten ya, yang mau IPO, ada GWAA dan ada AADI. Karena kita mau analisa AADI, jadi kita pilih AADI di sini. Nah, setelah ditekan, maka langsung keluar ringkasan singkat IPO AADI ini dari tanggal-tanggal pentingnya. Mulai dari penawaran awal, penawaran umum, pencatahan, distribusi, sampai pencatatan saham. Tapi di sini masih belum terlalu detail nih. Nah, buat bisa lebih detailnya lagi, kita klik tentang perusahaan di atas ini nih. Nah, di sini langsung muncul ya, yang lebih detailnya lagi ada deskripsi perusahaan, lalu kemudian ada websitenya, dan di sini nih, yang paling penting ada file prospektusnya. Nah, buat buka filenya, kita langsung tekan aja ya, filenya di sini ya, langsung download aja ke smartphone kita. Nah, kalau sudah selesai downloadnya dan kita buka filenya, maka langsung kita bisa akses file prospektus perusahaannya, jadi lewat Ajaib ini. Nah, kalau mau analisa langsung by smartphone juga bisa ya, kita bisa langsung baca di sini. Cuman kalau buat YouTube kita buat baca bareng-bareng kayaknya agak susah. Jadi di sini saya mau pindah ke komputer dulu biar kita enak juga bacanya bareng-bareng. Nah, oke, jadi ini udah kita buka ya untuk file prospektus saham AADI. Gimana cara analisa saham IPO ya buat kita nentuin layak beli atau enggak? Di sini kita bakal coba lihat satu-satu. Nah, di sini pertama kita bisa lihat jumlah halaman ya, ada 525 lembar halaman. Tapi teman-teman nggak usah panik, karena kita nggak bakal lihat semuanya ya, kita langsung lihat yang penting-pentingnya aja. Hal pertama yang penting saat kita analisa saham IPO adalah kita lihat jadwal-jadwal pentingnya dulu nih. Nah, sini kita bisa lihat ya, untuk poin pertama ada masa penawaran awal dari tanggal 12 sampai 18 November tahun 2024. Nah, pada masa penawaran ini, biasanya harga sahamnya masih dalam bentuk range ya, jadi bukan satu harga. Nah, setelah close nanti ya, tanggal 18 November untuk masa penawaran awal, maka akan masuk ke tanggal efektif di tanggal 26 November. Nah, di tanggal ini, biasanya sudah ada harga fixnya ya, untuk satu lotnya di harga berapa finalnya. Nah, karena kebetulan tanggal 18 November ini udah mau berakhir ya, untuk masa penawaran awalnya, jadi kemungkinan kita bakal bisa ikut beli saham IPO ini nanti, di tanggal masa penawaran umum nih.
di antara tanggal 29 November sampai 3 Desember. Jadi di rentang tanggal ini kita bisa mutusin ya, mau ikutan beli saham IPO-nya si AADI atau enggak. Nah, setelah masa penawaran umum maka akan masuk ke tanggal penjatahan nih, yaitu tanggal 3 Desember juga. Jadi di tanggal 3 Desember ini nanti kita bakal tahu ya, kira-kira dapat berapa persen nih dari total yang kita inginkan. Jadi misalnya kita pesan 100 lot, bisa jadi kita nggak dapat 100 lot, misalnya cuma dapat 50 lot, atau mungkin 20 lot aja. Nanti kita bakal tahunya di tanggal 3 Desember ini. Lanjut lagi, buat saham yang sudah dipesan dan nanti akan didapatkan, akan masuk ke portofolio kita ini masuk tanggal 4 Desember ya. Dan tanggal 5 Desembernya, saham AADI ini bakal IPO di bursa, bisa ditransaksikan di second market. Nah, jadi ini kita udah tahu ya, buat tanggal-tanggal penting IPO AADI-nya. Poin penting selanjutnya yang perlu kita tahu juga ya, sebagai investor, yaitu tentang ringkasan IPO-nya itu sendiri. Sini kita bisa scroll sedikit aja ya ke bawah, terkait dengan penawaran umum perdana saham. Nah, di sini kita bisa baca, sebanyak-banyaknya 778 juta lembar saham ya, yang bakal diberikan seluruhnya adalah saham baru dikeluarkan dari portfolio perusahaan. Nominal awal sahamnya sebenarnya di 3.125 ya, tapi bakal ditawarkan di harga 4.590 sampai dengan 5.900. Jadi masih dalam bentuk range ya, antara 4.500 sampai 5.900. Dan kalau ternyata harga pelaksananya adalah harga maksimal ya, yaitu di 5.900 per lembar saham, maka perusahaan bisa menggalang dana sebesar 4,6 triliun rupiah. Jadi tergolong jumbo ya untuk IPO-nya si AADI ini. Nah oke, jadi di sini kita udah tahu ya, kalau ternyata cuma 11% nih yang disebarkan ke masyarakat. Dan tergolong jumbo ya, menggalang 4,6 triliun rupiah maksimalnya. Lanjut ke informasi penting selanjutnya, kita mau lihat struktur pemegang sahamnya ya, sebelum IPO dan setelah IPO nanti seperti apa. Nah, sini kita tinggal scroll terus aja ya ke bawah. Nah, di sini ada datanya ya, struktur pemodalan dana susunan pemegang saham sebelum penawaran umum perdana saham. Kebetulan buat AADI ini di halaman 22 ya, sini kita bisa lihat nih, sebelum IPO, ternyata kepemilikan AADI dimiliki oleh Adro sebesar 99,99%. Dan buat sisanya, 0,01% dipegang oleh AS ini, atau Adaro Strategic Investment. Totalnya 100%. Nah, kemudian buat nanti ya, setelah IPO, kita bisa lihat bagian yang bawah sini nih. Di sini muncul akun masyarakat ya, sebesar 10%. Dan Adro-nya jadi tinggal 90%. Dan buat ASI-nya jadi under 0,001% ya. Jadi di sini kecil banget. Wah, kalau masyarakatnya kecil banget segini, berarti nanti bakal arah berkali-kali dong. Kan jadi nggak liquid sahamnya. Eits, tunggu dulu ya. Selain lewat IPO ini, ada juga mekanisme pembelian saham AADI ini lewat PUPS. Apa itu PUPS? Nah, simpelnya, Adro ini kan sebagai induk usaha katanya mau rencana untuk spin-off ya, mau menjual perusahaan AADI ini seluruhnya, jadi nggak pengen pegang barang lagi. Jadi nantinya, 90% saham AADI yang dimiliki oleh Adro bakal dijual ke pemegang saham Adro. Ketentuannya seperti apa? Ada juga di prospektus ini ya. Coba kita lihat, kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini di halaman 33 ya, ada bab penawaran umum oleh pemegang saham, PUPS. Sini ada keterangan singkatnya, kalau Adro ini bakal menjual seluruhnya nih, sebesar 7 miliar lembar saham kepada pemegang saham Adro. Nah, kapan ditawarkannya? 1 hari bursa setelah perseroan tercatat di BI. Jadi setelah AADI ini listing ya, baru 1 hari setelahnya akan diadakan PUPS. Nah, kalau kita lihat susunan daftar pemegang saham Adro ya, per tanggal 30 September di sini kita bisa lihat pemiliknya adalah ASI tadi sebesar 45,66% punya Adro. Lalu kemudian ada Pak Garibaldi Thohir ya, memiliki 6,43%, dan masyarakat memiliki 47,91% saham Adro ini. Nah, mereka-mereka lah yang punya hak untuk menebus saham AADI ya lewat pemilikan Adro. Nah, jadi kira-kira bakal berapa nih persentasenya kalau memang semuanya bakal nebus saham AADI ini nantinya? Nah, tentunya jawabannya ada di tabel di bawahnya ya. Di sini kita bisa lihat ya, ke bawah sini. Nah, bagian sebelah kiri di sini adalah kondisi saham AADI sebelum PUPS. Adro-nya 90%, ASI-nya 0,00% ya, tadi kecil, Garibaldi Thohir-nya juga 0%, masyarakatnya ada 10%. Ini sebelum PUPS. Lalu kemudian kita lihat ke bagian yang sebelah kanan ya, yaitu setelah PUPS di sini, Adro-nya menjadi 0, ASI-nya menjadi 41%, Garibaldi Thohir menjadi 5,76%, masyarakat pemegang saham Adro memiliki 43,12%. Lalu kemudian masyarakatnya aja 10%. Nah, jadi nanti setelah IPO dan PUPS, total kepemilikan masyarakat itu mencapai 53,12% ya. Nah, jadi tadi yang awalnya mungkin pikirnya sedikit banget ya, cuma 10%, sekarang jadi kebanyakan. Karena mencapai lebih dari 50% dimiliki oleh masyarakat nih, buat AADI nanti. Nah, buat saham-saham yang dimiliki oleh masyarakat di atas 50%, biasanya dipersepsikan buruk ya oleh market. Kenapa? Karena muncul image pengendalinya itu kurang pede ya sama sahamnya, sehingga dijual ke masyarakat aja lebih banyak.
Tapi tentunya perlu kita ingat juga ya, kalau angka 53% di sini nggak semuanya investor retail seperti kita. Ada juga institusi, perusahaan besar, atau mungkin juga perusahaan pemerintah juga yang taruh dananya di Adro ini. Dan untuk uang-uang besar seperti itu, biasanya ya tidak di hari H juga langsung dijual sahamnya. Nah, tapi meskipun begitu tetap jadi pertimbangan ya, karena di sini angka masyarakatnya jadi tergolong banyak juga ya, jadi liquid juga nih sahamnya nanti. Oke, lanjut ke poin selanjutnya yang penting juga saat kita analisa saham IPO, yaitu tujuan penggunaan dana IPO-nya. Kita coba scroll ya, kita balik ke atas. Nah, di sini ada di halaman 23 ya, rencana penggunaan dana IPO-nya. Sekitar 40% bakal digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman oleh perseroan kepada entitas anak ya, yaitu MBP. Nah, jadi ini tujuan yang baik ya, karena dana IPO-nya digunakan untuk investasi, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Lanjut, sekitar 15%-nya akan digunakan untuk pembayaran kembali atas pinjaman ya, jadi ini buat lunasin hutang nih, sebesar 15%. Sisanya akan digunakan oleh perseroan untuk pembayaran kembali kepada Adro atas sebagian pokok pinjaman. Jadi 15% untuk hutangnya si AADI ke pihak lain, lalu kemudian sisanya, yaitu kurang lebih di 35% ya, digunakan untuk lunasin hutang ke Adro itu sendiri. Nah, jadi kira-kira penggunaan dananya bagus apa nggak nih? Menurut saya sih cukup oke ya, karena cukup gede juga buat investasi dan lunasin hutang pun juga bukan merupakan hal yang salah. Dan tentunya dengan hutang yang semakin berkurang, beban perusahaan juga bakal makin berkurang juga ke depannya. Nah, sekarang kita lanjut ya ke poin penting selanjutnya saat analisa saham IPO, ya tentu kita lihat angka-angka kinerja keuangannya. Kita coba scroll nih, kebetulan sama nih di halaman 23 juga ya, di bagian bawah sini ada laporan posisi keuangan nih. Ada aset, hutang, dan ada modalnya. Nah, langsung aja kita coba lihat ya. Untuk total asetnya, di tahun 2021, tanggal 31 Desember, angkanya di 6,1 juta ribuan dolar US Amerika ya. Lalu kemudian di tahun 2022-nya ada peningkatan, namun sayangnya di tahun 2024 ya, di sini kuartal 2 nih, angkanya turun ke 5,4 jutaan. Padahal di tahun sebelumnya ya, untuk kuartal 2 juga angkanya masih di 7 jutaan. Nah, ini untuk total asetnya. Sekarang kita lihat total hutangnya ya. Di tahun 2021, 2,5 juta, naik ya, jadi 3,4. Lalu kemudian di tahun 2024 terakhir turun ke 2,7 juta. Nah, kalau hutang sih menurun itu bagus ya, nggak ada masalah. Sekarang gimana kalau total modalnya ya? Dari 3,6 juta, naik ke 4,5 juta, lalu kemudian sayangnya turun ya, jadi 2,7 juta aja nih, atau hampir turun setengahnya. Nah, penurunan ekuitas ini tentunya ada beberapa alasan ya. Salah satu alasannya adalah pembagian dividen yang cukup besar. Tapi kalau turunnya sampai sedrastis ini ya, kayaknya perlu jadi perhatian juga. Lanjut lagi ke bawahnya ya, kita sekarang lihat untuk angka-angka dari laporan profitabilitasnya. Yang pertama dari sisi pendapatan ya, atau penjualan perusahaan. Dari 3,8 juta naik ke 7,7 juta, lalu kemudian turun ke 5,9, dan sekarang di kuartal 2-nya hanya 2,6 juta aja. Nah, di sini jadi sangat jelas ya, untuk di tahun 2024 ini perusahaan cukup tertekan dan pendapatannya berkurang cukup drastis. Apa kira-kira yang menyebabkan penurunan pendapatan ini? Ya tentunya adalah harga acuan batu bara itu sendiri ya. AADI ini kan berfokus pada penjualan batu bara. Dan kalau kita perhatikan, memang beberapa tahun terakhir harga acuan batu bara udah turun cukup signifikan juga. Ya otomatis pendapatan usaha juga jadi turun. Lanjut ke bagian selanjutnya ada laba bruto ya, atau laba kotor. Di sini juga turun drastis ya. Sempat 3,9 juta, tinggal 777 ribuan aja. Nah, tapi di sini ada hal yang menarik nih, di mana ketika pendapatannya itu turun, tapi malah labanya itu naik ya, kalau kita perhatikan nih. Dari tahun sebelumnya di kuartal yang sama, 804 ribu, tapi di tahun 2024 ini mencapai 922 ribu nih. Adanya peningkatan, padahal penjualannya menurun. Tapi tentunya kita nggak bisa langsung seneng ya. Di sini kita bisa lihat ada bintang kecil nih, bintang 1. Dan kalau kita baca, di sini keterangannya adalah terdapat komponen non-operasional atas keuntungan penjualan saham sebesar 322.000 ya untuk US dollarnya. Nah, jadi di sini nggak murni nih pendapatan operasional, ada pendapatan hasil jual saham. Dan kalau kita misalnya kecualikan ya, angka 322 ini kita kurangkan dari sini, maka angkanya harusnya di kisaran 600 ribuan aja. Otomatis turun juga ya dari tahun sebelumnya. Nah, kalau lanjut ke bawahnya ada angka-angka rasio keuangan juga ya, kayak contohnya ada ROE, di sini meningkat ya di tahun terakhir di 68%, tapi baik lagi. Tadi ada angka penjualan saham sebesar ini. Jadi tetap perlu jadi perhatian ya saat analisa saham. Nah, lanjut lagi kalau kita mau membahas kata media ya, yang tadi katanya harga sahamnya si AAD ini tergolong murah, menarik, dan under value. Sebenarnya kalau kita mau coba hitung rasio PI rasio ya, dari harga tertingginya penawaran si AAD ini, angka PI rasionya saya hitung itu masih di kisaran 1,6 kalinya aja, yang tergolong sangat murah atau under value. Dibanding kalau kita mau coba compare ya dengan emiten yang setara, misalnya induknya sendiri yaitu Adro, dia PI rasionya ada di 4,77. Dan untuk ITMG misalnya ada di angka 5,16 nih. Jadi memang secara sektoral masih tergolong under value ya, kalau angkanya cuma di 1,6 kalinya aja PI rasionya.
Dan kalaupun misalnya kita sudah kurangkan pun dengan angka 322 ini, maka kemungkinan untuk PE ratio-nya naiknya mungkin di kisaran 3 kalinya aja, dan itu masih di bawah sektoralnya. Jadi apakah menarik untuk saham AADI ini? Kalau secara kinerja keuangan ya menurut saya sih mungkin sama aja ya kayak yang lain mengalami penurunan juga bareng-bareng karena harga acuannya sedang lagi turun. Tapi kalau kita hitung secara valuasi, ya ternyata ada benernya juga, tergolong harga wajar menuju ke under value. Jadi menurut saya pribadi sih masih menarik ya buat ikut saham Adaro ini kalau memang ada dananya. Nah, ngomong-ngomong soal beli saham IPO-nya AADI ini, tadi kan ada dua mekanisme ya, lewat PUPS atau lewat EIPO. Lebih mending yang mana? Nah, kalau menurut saya pribadi, jawaban singkatnya adalah kita lebih mending ambil saham dari lewat EIPO dibandingkan PUPS. Kenapa? Karena kalau kita lewat PUPS ya, tadi kita harus menunggu waktu H+1 lagi nih dari IPO sesungguhnya si AADI ini. Jadi terlambat lah. Karena kalau kita ikut PUPS, yang pertama kita harus beli saham Adro-nya dulu. Lalu kemudian siapin dana buat tembus AADI-nya. Dan AADI-nya mungkin buat kebanyakan orang nggak bisa dikatakan murah juga ya. Tadi satu lotnya bisa mencapai 590-an ribu sendiri. Lalu kemudian alasan selanjutnya kalau teman-teman ikut PUPS, itu kemungkinan dapat harga lebih tinggi dibandingkan saat IPO. Nah, di halaman 108 ini kita bisa lihat ya, untuk PUPS di sini menggunakan metode Weighted Average Price dengan setinggi-tingginya sebesar 107,5% dari hasil penilaian independen sesuai dengan batas kewajarannya yang diatur oleh POJK. Nah, jadi misalnya harga saham AADI ini arah ya di hari pertama, maka buat teman-teman yang nebus via PUPS bakal membayar 7,5% lebih mahal dibandingkan dengan harga IPO-nya. Lalu kemudian misalnya teman-teman ikut PUPS ya dan berencana ambil dividennya Adro juga, jadi teman-teman mesti waspada sama dividen trade-nya ya, biasanya H+1 come date-nya, bisa jadi memungkinkan bakal menambah kerugian daripada beli EIPO langsung sendiri AADI-nya. Tapi tentunya baik lagi seperti biasa saya disclaimer dulu ya, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Di sini saya hanya pure ya, men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat beli atau jual satu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri atau do your own research. Tapi misalnya kalian pun akhirnya memutuskan buat ambil atau ikutan saham IPO si AADI ini, maka sekarang saya bakal lanjut ajarin ke teman-teman gimana cara ikutan belinya. Nah, setelah analisa tadi, kalau misalnya kita tertarik ya buat beli saham IPO AADI ini, kita bisa langsung lanjut di aplikasi Ajaib ini juga. Tinggal tekan pesan ya di bawah sini. Tapi tentunya nanti ya, baru bakal masuk pesanan kita pas penawaran umumnya nanti, mulai tanggal 29 November sampai tanggal 2 Desember nanti. Kalau pesan sekarang, ini masih periode book building ya, pada saat video ini dibuat. Tapi mungkin pas nanti teman-teman nonton, book buildingnya udah lewat. Jadi nanti mesti tunggu tanggal 29 November kalau mau pesan barangnya. Nah, buat cara pesannya juga sama aja nantinya. Kita tinggal isi aja jumlah lot yang kita pengenkan ya. Misalnya mau isi beli 50 lot nih. Dan kemudian jangan lupa isi juga saldo RDN teman-teman ya. Di sini ada total estimasi pesanan 29,6 juta. Dan kalau kita lihat rinciannya, ada juga nih biaya transaksinya sebesar 100.000 dan biaya materai sebesar 10.000. Dan kalau misalnya sudah sesuai, kita tinggal centang aja di sini dan kita tekan tombol pesan aja di bawah. Dan kalau kita udah tekan tombol pesan ya, berarti pesanan kita sudah masuk dan sudah selesai. Memang sesimpel itu. Tinggal tunggu aja waktu penjatahan dan dimasukin ke portofolio kita. Nah, buat teman-teman yang misalnya tertarik juga buat pakai Ajaib, bisa langsung download aja aplikasinya dan pakai kode Ajaib Jo Tamrin ya pas daftar nanti. Biar bisa dapat hadiah saham langsung dari Ajaib. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, biar makin jago invest sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.